Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna afdalal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan dan kesempatan dan nikmat Islam dan Sunnah. Pada siang ini kita dapat bertemu di majelis yang Allah Subhanahu wa taala berkati, yang turun padanya sakinah, rahmah, yang dinaungi oleh para malaikat, yang penuh berkah, taman dari taman-taman surga, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini dalam rangka untuk menuntut ilmu menjadi sebab kebaikan bagi kita dan akan menjadi perbendaharaan kebaikan pahala bagi kita nanti di akhirat. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang telah memberikan petunjuk dan jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah, kembali kepada jalannya. Salawat dan salam tidak juga lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semua orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Ikhwan fiddin, agama adalah nasihat. Ad-dinun nasihat lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi kitabnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan bagi segenap kaum muslimin. Maka dari itu, ikhwan fiddin, kehadiran kita di sini adalah untuk saling bertanasih, saling memperbaiki diri, saling membenahi diri, nasihat menasihati, meningkatkan kualitas iman dan amal saleh kita, meningkatkan ilmu kita, saling bertawafi bil haqqi wal sabri wal marhamah. Mudah-mudahan kita terhindar dari orang-orang yang merugi. Dan mudah-mudahan ikhwan fiddin juga dengan tafakuhnya kita fiddin, dengan bertafakuh fiddin, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu-pintu kebaikan bagi kita semua. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah beri taufik untuk tafakuh fiddin, artinya Allah menghendaki kebaikan untuknya. Jika kita ingin Allah Subhanahu wa taala melimpahkan, membukakan bagi kita taufik dan pintu kebaikan, maka salah satu jalannya adalah bertafakuh fiddin. Dan insyaallah ini merupakan salah satu bentuk dari tafakuh fiddin, mendalami agama. Karena yang akan kita bahas pada pertemuan dan majelis ini adalah sebuah buku yang judul aslinya adalah Al-Arba'una Hadisan fi Shakhsiyatil Islamiyah
hadis yang berkaitan dengan kepribadian seorang muslim. Hadis-hadis yang berkaitan dengan arba'in atau arba'inat sangat banyak ditulis oleh para ulama. Dasarnya adalah sebuah hadis, namun hadisnya tidak sahih. Al-Imam Nawawi sebagaimana yang telah kita ketahui bersama telah menulis kitab arba'innya, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Demikian juga Ibnu Rajab dan banyak ulama-ulama lainnya yang menulis kitab yang sama. Nah, di sini Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid membuat beberapa seri buku arba'unat. Mulai dari Al-Arba'un Hadisan fi Shakhsiyatil Islamiyah. Di sana ada Al-Arba'un Hadisan lid-Da'i wad-Da'wah dan beberapa buku lainnya. Yang isinya adalah rangkuman 40 hadis, kumpulan 40 hadis yang berkaitan tentang kepribadian muslim, yaitu bagaimana menjadi seorang muslim yang baik. Bagaimana menjadi seorang muslim yang baik. Memang Ikhwanuddin, banyak sekali hadis-hadis yang mesti kita telaah guna menjadi muslim yang sejati. Tidak cukup hanya 40 hadis ini. Namun 40 hadis ini cukup untuk mewakili banyak hadis yang mesti kita telaah. Jadi fungsinya adalah untuk takrif, pendekatan, untuk lebih memudahkan kita memahami, mengamalkan, menerapkan bagaimana caranya menjadi muslim yang sejati. Bagaimana caranya melekatkan kepribadian Islam pada diri kita hingga kita menjadi muslim yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dengan total, sempurna. Islam adalah agama yang sempurna, dan barang siapa yang mengamalkan, menerapkan ajaran-ajaran Islam, maka dia akan menjadi pribadi yang sempurna pula. Nah, kita mulai hadis yang pertama. Sama seperti kebiasaan para penulis yang lain yang menulis kitab Al-Arba'unat, mereka membukanya dengan hadis Al-Ikhlas. Hadis innamal a'malu binniyat. Ini merupakan tradisi. Para ulama hadis biasanya membuka buku mereka, khususnya buku-buku yang merangkum di dalamnya hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan masalah niat. Insya Allah di dalam buku panduan amal sehari semalam ini yang akan kita kupas dan kita bedah pada hari Ahad esok, bab pertama, poin pertama, pembahasan pertama yang akan dibahas di situ juga tentang niat. Niat ini sangat penting karena dia menjadi dasar sebuah amal. Sebelum amal itu ada, niat harus terlebih dulu ada. Karena tidak mungkin amal ada baru kemudian niatnya. Niat adalah sebagai pengantar, pendahulu bagi amal. Ya, tidak mungkin ada amal baru ada niat. Itu artinya amal tersebut tidak diniatkan. Dan setiap amal itu sangat tergantung dengan niatnya. Sangat tergantung dengan kualitas niat. Sebuah amal akan menjadi tinggi nilainya karena niat. Dan akan jatuh harganya juga karena niat. Jadi, disitulah perbedaan tingkat dan kualitas manusia. Disitulah perbedaan derajat dan martabat mereka. Misalnya dua orang, kita katakan dua orang sama-sama mengerjakan sholat. Sama-sama berpedoman kepada pedoman yang satu. Buku panduannya juga satu. Sifat sholat Nabi. Dia sholat, keduanya sholat. Berdampingan. Mulai takbir sampai taslim, gerakannya sama persis. Apakah kualitas sholat keduanya sama? Secara zahir sama.
Tapi kalau saya tanya, apakah kita katakan bahwa kualitas kedua orang ini sama? Jawabnya belum tentu. Mengapa? Masih ditentukan dengan kualitas niat masing-masing keduanya. Nah, di sini terjadi perbedaan antara seorang insan dengan insan yang lainnya. Maka kita katakan ikhwan fillah bahwasanya niat itu merupakan alas bagi setiap amal, dasar, asal. Dan dia juga menjadi puncak yang tertinggi bagi setiap amal. Jadi sebuah amal itu dibungkus dengan ikhlas, bawah dan atasnya. Maratibuddin, martabat yang ada di dalam agama ada 3. Yang pertama apa? Islam. Yang kedua iman. Yang ketiga apa? Ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah puncak keikhlasan, di mana seseorang itu beramal seolah-olah dia melihat Allah, selalu meraqabah, selalu merasa berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya jiwanya, bukan hanya raganya, bahkan jiwanya tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya raganya saja, tapi jiwanya tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah puncak dari keikhlasan. Dan itulah martabat tertinggi dalam agama. Enggak ada lagi martabat yang lebih tinggi dari ihsan. Demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Maka dari itu, sebuah amal bisa akan menjadi bernilai harganya karena niat. Dan sebuah amal bisa jatuh nilainya juga karena niatnya ikhwan fillah. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, pertama, sebelum kita melakukan amalan, kita harus meluruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Niat orang yang mengamalkannya. Apa niatnya? Sejauh mana ketulusan, kebersihan, kesucian niatnya. Kalau niat itu ibarat kertas yang putih, maka dilihat apakah keikhlasannya itu ada noda yang akan mengotori keikhlasannya, atau dia jaga tetap putih bersih sampai dia mengakhiri amalnya. Nah, disinilah terletak perbedaan antara sebuah amal dengan amal yang lain. Maka dari itu khonifuddin azanillahu wa iyyakum jami'an, ikhlas sebagaimana akhlak. Ikhlas sebagaimana akhlak itu bisa dilatih. Ada latihan ikhlas. Baik syariat secara tidak langsung mengarahkan kita bagaimana menjadi seorang yang mukhlis. Kalau saya tanya, akhlak atau sifat, apakah bisa dilatih? Bisa. Kita bisa melatih akhlak kita dari akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Allah bisa karena biasa, kata orang Indonesia. Dengan membiasakan, dengan latihan, kita bisa memperoleh keahlian. Ahli kita. Ya. Sebagaimana raga kita bisa kita latih, hingga terampil bela diri misalnya, demikian juga, sesuatu yang abstrak juga bisa dilatih. Contohnya sifat, akhlak, perangai. Demikian pula keikhlasan, amalan hati, ikhwan fillah, itu juga bisa dilatih. Di antaranya adalah keikhlasan, melatih keikhlasan. Mungkin ada seseorang yang terbiasa beramal dengan amalan yang riya, suka dan senang dipuji, gila sebutan, mengejar sebutan. Ini penyakit. Ada sebagian orang terjangkiti penyakit seperti ini. Ya, dan salah satu tanda riya itu adalah dia tidak beramal apabila sedang sendirian, atau berkurang amalnya ketika tidak dilihat oleh orang banyak, atau kurang semangatnya ketika dia tidak berada di tengah keramaian. Naik semangatnya ketika orang
atau ketika berada dia di tengah keramaian. Ini tanda-tanda ketidakikhlasan atau riya. Nah, sebagian orang ikhwan fillah ada yang terjangkiti penyakit ini. Ya, penyakit muraun. Penyakit orang yang suka pamer dan mengejar sebutan. Maka ini perlu penyembuhan dan terapi. Bagaimana cara untuk menyembuhkan penyakit riya ini? Ikhwan fillah, di dalam Islam banyak sekali amal-amal yang dianjurkan agar dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sebagai contoh, salat rawatib, salat sunat rawatib. Apa yang dituntunkan oleh Rasulullah berkaitan dengan salat sunat rawatib? Yaitu dikerjakan di rumah. Ditekankan bagi siapa saja yang mengerjakan salat wajib di masjid agar menyisakan waktu untuk mengerjakan salat-salat sunat di rumahnya. Begitulah yang terbaik bagi salat-salat sunat, yaitu dikerjakan di rumah, jauh dari pandangan mata manusia. Tujuannya apa? Salah satunya adalah melatih keikhlasan kita. Dilatih keikhlasan kita. Bagaimana kalau kita kerjakan di rumah? Apakah tetap kita kerjakan atau ditinggalkan? Atau baru mau dikerjakan atau baru semangat untuk dikerjakan bila hanya kita berada di masjid? Begitu kita tidak mengerjakannya di masjid, di rumah kita tidak mengerjakannya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk melatih keikhlasan. Yaitu ikhwanifiddin biasakan beramal secara sembunyi-sembunyi. Maka dari itu ikhwanifiddin, beberapa amalan di dalam Islam itu dilebihkan balasannya karena ketersembunyiannya. Contohnya sedekah. Si fulan bersedekah. Yang lainnya juga bersedekah. Banyak orang-orang yang bersedekah. Bukan dari demikian. Tapi ada satu sedekah yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan daripada sedekah-sedekah yang lainnya, bukan karena banyaknya. Bukan karena banyaknya. Tahukah antum sedekah apa itu? Pernah mendengar hadis 8 manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya apa? Seorang laki-laki bersedekah hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dia bersedekah, namun tidak sama atau berbeda dengan sedekah-sedekah yang lainnya. Yang mungkin dikeluarkan terang-terangan semua orang tahu bahwasanya si fulan telah bersedekah. Mungkin ikhlas dia, tapi ini ikhwan fillah memiliki nilai yang lebih. Karena dia menyembunyikan apa? Sedekahnya. Jadi ini berlaku bagi orang-orang yang menyembunyikan sedekahnya sampai saking tersembunyinya tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini adalah ungkapan. Maksudnya sampai orang-orang dekatnya, bahkan mungkin anak istrinya tidak tahu bahwasanya ia telah bersedekah. Ini secara tidak langsung ikhwan fillah mengajarkan kita untuk berlatih menyembunyikan amal. Kadang-kadang kita terdorong untuk menyebut-nyebut amal. Terdorong. Ya, kadang-kadang setan yang mendorong kita untuk menyebut amal kita. Kalau tujuannya untuk mengajari dan memberikan bimbingan, petunjuk dan contoh bagi orang lain, hukumnya mubah, boleh, tak mengapa. Namun jika kita sebut amal kita itu untuk berbangga-bangga dan mengejar sebutan, kita bisa jatuh dalam sum'ah. Demikian kondisi azanillah wa iyyakum. Jadi itu bedanya antara satu sedekah dengan sedekah yang lainnya. Demikian pula menangis karena mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Ada kita lihat banyak orang menangis di depan kamera, menangis terseduh-seduh, mengingat Allah ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mungkin menangis dalam salatnya, salat berjamaah, karena mendengarkan ayat Al-Qur'an, mungkin saja niatnya ikhlas. Dan itu boleh menangis dalam salat ketika salat berjamaah, mungkin salat tarawih, seperti yang dilakukan oleh sebahagian orang. Namun ada seorang hamba yang dia mengingat Allah khalian, seorang diri, lalu mengetes air matanya. Apa bedanya tangisan yang ini dengan yang itu? Sama-sama menangis, namun bedanya adalah pada ketersembunyiannya. Orang ini menangis karena mengingat Allah Subhanahu wa taala seorang diri, tak ada yang tahu ikhwan fillah. Ini juga merupakan anjuran dan berbeda. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan, kita katakan, semacam keutamaan lebih daripada orang yang menangis tersebut, yaitu Allah akan menaunginya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang mengingat Allah seorang diri lalu meneteslah air matanya. Seorang diri, enggak ada yang tahu. Tak ada yang tahu. Mungkin seorang mengerjakan salat pada malam hari, seorang diri, dia menangis karena membaca firman Allah Subhanahu wa taala, seorang diri, dan tidak ada yang tahu. Dahulu para salaf, apabila mereka tersentuh hatinya karena mendengar nasihat atau untayan firman Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menyembunyikan tangis mereka. Seperti orang jelek seolah-olah tidak menangis. Kenapa ikhwan fillah untuk menyembunyikan amal? Nah, disinilah ya kita lihat bagaimana utamanya kita itu menyembunyikan amal kita. Menyembunyikan amal dalam rangka untuk menyelamatkan niat. Kenapa niat perlu diselamatkan? Karena niat itu letaknya dalam hati. Hati itu punya sifat, sebagaimana tangan dan anggota tubuh kita yang lainnya juga punya sifat, ya, punya karakter. Karakter hati itu adalah berbolak-balik. Maka dari itu, orang Arab menyebut hati ini dengan sebutan qalb, yaitu yang berbolak-balik. Rasulullah mengajarkan kita satu doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita minta keteguhan hati agar tidak mudah berbolak-balik. Karena hati manusia di antara dua dari jari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan kehendaknya, termasuk niat. Jadi niat perlu diselamatkan agar tidak mudah berbolak-balik. Sufyan mengatakan, "Ma ma'aladtu syai'an asaddu 'alayya min niyati." Tidak ada sesuatu yang lebih sulit aku perbaiki selain daripada niatku sendiri. Niat kalau sudah melenceng, niat kalau sudah berbelok, sulit untuk diperbaiki, diluruskan kembali panitia. Maka dari itu para ulama, khususnya ulama ahli hadis, sangat menekankan hadis ini di muqaddimah buku-buku mereka. Karena setiap amal itu tergantung niatnya. Apa niat kita? Apa tujuan kita? Apakah tujuan kita hanya sekedar mengejar keuntungan duniawi, atau niat kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala? Disitulah letaknya perbedaan antara seorang insan dengan yang lainnya. Alhamdulillah, azanillah wa iyyakum billah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung dengan niat-niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Besar kecilnya pahala itu tergantung dengan niat. Tergantung niat, bahkan dengan niat kita akan memperoleh pahala dari amalan yang belum kita lakukan. Apabila kita punya niat yang lurus dan benar, punya tekad yang benar untuk mengamalkan suatu amalan, walaupun kita belum sempat mengamalkannya, kita sudah mendapatkan pahala dari niat tersebut. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan.
menurut kadar niatnya, ikhwan fillah. Menurut kadar niatnya. Jika baik, maka akan baik pula. Jika rusak, maka akan rusak pula balasannya. Ya. Salah satu sifat orang-orang munafik adalah yura'unan nas, suka berbuat riya kepada manusia. Yaitu pamer amalan kepada manusia, memamerkan amalan kepada manusia. Ini adalah penyakit yang mana ikhwan fillah pada hari kiamat nanti ada 3 orang yang akan diadili pertama kali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mujahid, seorang alim, dan seorang yang berinfak. Namun 3-tiganya gagal dan tergelincir dilemparkan ke dalam api neraka. Ternyata ketiga-tiganya gagal di dalam niatnya, bukan gagal di dalam amal. Amal sudah mereka lakukan. Yang berjihad sudah mati meregang nyawa karena jihadnya. Seorang alim sudah menghabiskan usianya untuk menuntut ilmu dan menyebarkannya. Orang kaya itu telah mengeluarkan hartanya. Hartanya sudah tidak ada lagi di tangannya. Mereka sudah beramal, namun mereka gagal dalam niat. Mereka gagalnya di mana? Di niatnya. Ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan setan ikhwan fillah juga mengincar 2 hal ini. Seorang hamba, seorang anak manusia itu diincar dari 2 pintu ini. Kalau sudah lurus niatnya, maka dari pintu yang lain, yaitu apa? Amalnya. Dirusak amalnya. Kalau sudah bagus amalnya, maka apa yang dirusak oleh setan? Niatnya. Dikacau niatnya, itu disiplin. Maka kita harus menjaga ini. Apalagi itu disiplin, yang paling susah dan sukar untuk dijaga itu adalah pekerjaan hati. Amalul qalbi. Amal qalbi. Itu yang lebih sulit untuk dijaga. Sebab kalau untuk menjaga amal-amal lahiriah kita, itu ada orang lain yang mengoreksi. Kalau kita sholat salah sujudnya, nanti ada datang saudara kita mengatakan, ya fulan itu salah cara sujudnya, tak sesuai sunnah Rasulullah. Kalau kita mengerjakan sholat tidak pada tempat dan waktunya, mungkin akan ada nanti saudara kita yang akan mengoreksi, hai fulan, ini sholat enggak ada contohnya. Kalau kita melakukan satu amalan yang ternyata tidak ada tuntunannya dari sunnah Rasulullah, mungkin di sana akan ada saudara kita yang akan menegur, wahai fulan, itu amalan adalah amalan bid'ah. Mungkin di sana akan ada saudara-saudara kita yang akan menegur. Namun niat, ada yang menegur. Ada yang menegur. Kita sholat, sama-sama sholat, dan lalu datang saudara kita mengatakan, hai fulan, sholat kamu tidak ikhlas. Tidak ada. Siapa yang tahu ikhlas atau tidaknya? Yang beramal dan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala dan orang yang beramal itulah yang mengetahui sejauh mana keikhlasannya di dalam beramal. Nah, demikian konfidin. Alhamdulillah wa iyyakum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di sini, "Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Rasulullah mencontohkan suatu amalan, yaitu hijrah. Barang siapa hijrahnya untuk mengejar wanita dan dunia, maka dia akan mendapatkan wanita dan dunia itu. Barang siapa mengejar ridha Allah dan semata-mata melaksanakan perintah Rasulullah, maka dia akan mendapatkan pahala dari hijrahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Hadis yang kedua, ikhwan fillah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yaitu tampil beda, ini masalah menampilkan perbedaan antara pribadi muslim dengan pribadi non-muslim. Seorang muslim haruslah berbeda lahir maupun batin dengan orang-orang non-muslim, sehingga bisa dikenali ini muslim, ini non-muslim.
Di sini akan dibawakan sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, perintah untuk tampil beda dan berbeda dengan orang-orang kafir. Dan larangan bertasyabbuh, meniru dan melakah orang-orang kafir. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'istu bis-sayfi baina yaday as-sa'ah hatta yu'badallahu la syarika lah wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila ad-dhillah was-sagharu ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Aku diutus dengan pedang di hadapan hari kiamat, yaitu menjelang hari kiamat, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang disembah semata dan tidak ada sekutu baginya. Islam tentu saja ditegakkan dengan hujjah ikhwan fillah. Tapi di samping dengan hujjah, Islam juga ditegakkan dengan pedang, dengan kekuatan. Bil ilmi was sayf. Talut Allah pilih menjadi pemimpin dan dia memiliki dua kekuatan. Zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Punya kekuatan ilmu, hujjah, argumen, dan punya kekuatan jism, fisik. Dan pedang merupakan salah satu tanda, alamat, simbol kekuatan fisik. Jadi Islam ditegakkan dengan dua kekuatan yang saling seimbang. Kekuatan yang sifatnya lahiriah, materi, fisik, dan kekuatan yang sifatnya maknawi, hujjah dan bayan. Bahkan kekuatan hujjah dan bayan ini lebih dominan daripada kekuatan fisik. Kalau kita lihat sejarah kaum muslimin, Islam lebih banyak tersebar dengan dakwah, dengan hujjah, dengan argumen yang kuat yang tidak bisa dipatahkan oleh musuh-musuh Islam. Namun di sana ada juga penaklukan yang dilakukan dengan sayf, dengan pedang. Jadi dua kekuatan ini saling melengkapi satu sama lainnya. Jadi kaum muslimin tidak boleh menutup mata dari kekuatan fisik ini. Umat Islam harus juga memiliki kekuatan pedang, di samping memiliki kekuatan hujjah dan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang Allah utus, juga mempersiapkan kekuatan. Wa'iddu lakum mastata'tum min quwwah. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah kekuatan yang dimaksud di sini adalah apa? Memanah. Persenjataan. Itu merupakan simbol kekuatan. Jadi kaum muslimin harus kuat juga di bidang ini. Kalau mereka tidak kuat di bidang ini, maka mereka akan menjadi santapan orang-orang kafir. Seperti halnya kaum muslimin pada hari ini. Mayoritas akan tetapi menjadi santapan minoritas. Berapa gelintirlah jumlah orang Yahudi. Namun umat Islam mereka jadikan sebagai santapan. Hampir sama atau mendekati seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Bal antum yawma idzin katsir." Jumlah kalian pada saat itu banyak. Walakinnakum gusa'un kagusa'is sayl. Namun kalian seperti buih yang dibawa oleh banjir. Enggak ada mutu, enggak ada kualitas, enggak ada kekuatannya. Enggak ada sesuatu pun yang bisa diandalkan dari kaum muslimin sekarang ini. Baik kekuatan ilmu maupun kekuatan pedangnya, kekuatan fisik dan materinya. Ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum. Rasulullah diutus dengan membawa pedang, kekuatan pedang, persenjataan. Di samping kekuatan apa? Kekuatan hujjah, kekuatan ilmu, ikhwan fillah. Hingga hanya Allah Subhanahu wa taala yang disembah dan tidak ada sekutu baginya. Hingga ditegakkan tauhid. Jadi kekuatan pedang itu dibutuhkan dan digunakan untuk melindungi dakwah tauhid dan untuk menegakkan tauhid. Bukan untuk mengejar kekuasaan. Karena kekuasaan bukan tujuan utama.
Tujuan utama adalah menegakkan tauhid, menyebarkan tauhid. Secara otomatis Allah akan menjanjikan kekuasaan, keamanan di atas muka bumi bagi siapa saja yang ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Kemenangan Allah syaratkan dengan tauhid, ikhwani fiddin. A'azzallahu iyyah. Dan pendukungnya adalah kekuatan senjata, hujjah dan bayan. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli ramhi. Dan telah dijadikan rezekiku di bawah naungan tombakku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihalalkan untuk mengambil harta ghanimah yang sebelumnya tidak dihalalkan bagi nabi-nabi sebelum beliau. Lalu dihalalkan untuk umat ini, untuk nabi umat ini. Demikian juga harta fai, seperlima harus diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Waji'ila dzillatu was-saghar ala man khalafa amri. Dan ditetapkan kehinaan dan kerendahan atas siapa saja yang menyelisihi perintahku, yaitu menyelisihi, menyalahi, melanggar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan bukti hadirin bahwa menyalahi, melanggar sunnah Rasulullah merupakan sebab kehinaan dan sebab kekalahan. Menyelisihi sunnah Rasulullah, menyemarakkan bid'ah, ini merupakan sebab kelemahan umat ini, sebab kekalahan umat ini, dan sebab kehinaan mereka. Umat ini tidak akan jaya dan tidak akan mulia kecuali dengan sunnah, dan tidak akan menang kecuali dengan sunnah. Dan kekuasaan khilafah akhir zaman yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas umat ini itu berlaku hanya untuk orang-orang yang berada di atas sunnah, bukan kelompok-kelompok bid'ah. Khilafah di akhir zaman, khilafah ala minhajun nubuwah, itu hanya akan diberikan dan hanya dipegang oleh orang-orang yang berada di atas sunnah, di atas Quran, hadis, dengan pemahaman as-salafus saleh. Mereka lah yang akan memegang khilafah ala minhajun nubuwah di akhir zaman. Walaupun ahli-ahli bid'ah sekarang ini berlomba-lomba untuk menegakkan khilafah Islamiyah. Coba lihat salah satu hikmah ilahi, mereka enggan untuk menyatakan khilafah ala minhajun nubuwah yang mereka kejar-kejar siang dan malam adalah menegakkan khilafah Islamiyah. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjanjikan khilafah Islamiyah bagi generasi akhir umat ini. Nabi menjanjikan khilafah ala minhaji an-nubuwah, khilafah yang ditegakkan di atas manhajun nubuwah, manhajun nubuwah yang pernah ditegakkan oleh para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Jadi khilafah ala minhajun nubuwah hanya akan dipegang oleh ahlu sunnah wal jamaah, oleh salafiyun, orang-orang yang bermanhaj salaf. Mereka lah cikal bakal yang nantinya entah generasi keberapa yang akan memegang ini. Dan dakwah ini tidak akan mati. Dakwah sunnah, dakwah salaf ini tidak akan mati sampai nantinya generasinya akan memegang khilafah ala minhajun nubuwah. Entah generasi keberapa, wallahu a'lam. Tapi ini janji Allah melalui lisan Rasulnya yang tidak akan pernah bohong dan meleset. Ini kami sedina azam ya Allah wa iyyakum. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka mereka termasuk dari golongan mereka. Hadis ini merupakan larangan tashabbuh bil kufar. Larangan menyerupai, meniru, melatahi orang-orang kafir. Kita harus tampil berbeda. Nabi mengatakan khalifuhum, menyelisihi mereka, selisihilah mereka. Nah, di sana ada dua perkara ikhwan fillah, larangan tashabbuh. Ingat, ada dua perkara. Yang pertama larangan tashabbuh.
Yang kedua adalah perintah untuk menyelisihi. Apa bedanya? Apa bedanya? Larangan tasyabuh dan perintah untuk menyelisihi. Yang pertama lebih khusus, yang kedua lebih luas. Yang pertama wajib, yang kedua dianjurkan. Contohnya larangan tasyabuh, larangan meniru orang kafir, yaitu di dalam hal-hal ibadah mereka, ritual-ritual mereka, perkara-perkara menjadi ciri khas ibadah mereka, pendekatan diri mereka kepada Tuhan mereka. Kita dilarang tasyabuh, hukumnya haram. Seorang muslim bisa meniru ibadah orang kafir, meniru ciri khas orang kafir yang berkaitan dengan akidah mereka dan agama mereka. Ini hukumnya haram. Ya. Misalnya seorang melakukan gerakan seperti orang Nasrani, itu haram. Apapun alasan dia melakukan itu. Ya, ini haram hukumnya. Nah, di sana ada khalifuhum. Selisihi mereka dalam segala hal, walaupun hal-hal itu sebenarnya tak mengapa kita melakukan seperti yang mereka lakukan, hal-hal duniawi yang tidak berkaitan dengan agama mereka, hal-hal duniawi. Contohnya orang kafir biasa memakai arloji di tangan kiri. Selisihi, kita pakai di tangan kanan. Mereka biasa di dalam penulisan membuat garis bawah, kita garis atas. Dan hal-hal lain, hal-hal mubah yang kalaupun kita melakukan itu tidak mengapa. Karena itu bukan kita katakan ciri khas yang berkaitan dengan ibadah mereka. Kalau ada muslim memakai jam di sebelah kiri, di tangan kiri, apa hukumnya? Tidak apa. Tapi lebih baik kita melakukan anjuran Nabi, khalifuhum, selisihi mereka, tapi kita tangan kanan. Atau jangan antum pakai kacamata ke belakang. Tentu tidak akan antum melakukan itu. Itu dalam perkara-perkara yang apa yang mubah. Nabi mengatakan khalifuhum. Maka dalam segala hal kita berusaha untuk menyelisihi mereka. Itulah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala hal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berbeda dengan mereka, dengan ahli kitab. Ya, dengan ahli kitab. Hingga mereka orang-orang Yahudi mengatakan, sesungguhnya sahabat kalian ini, rekan kalian ini, maksudnya Rasulullah, tidaklah ada satu perkara pun melainkan ia berusaha untuk tampil beda atau berbeda dengan kami. Ini diucapkan oleh orang-orang Yahudi ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, nisa'ukum harsun lakum fa'atu harsakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian. Silakanlah kamu datangi dari arah manapun kamu suka. Yaitu orang-orang Yahudi menganggap tabu mendatangi istri dari belakang. Dari arah belakang. Mereka katakan barang siapa yang mendatangi istrinya dari arah belakang maka anaknya juling. Juling tahu? Ya, tahu juling? Matanya rusak. Apa nih? Siru kalau di sini. Siru tahu siru? Ya, sama saja. Juling. Maka turunlah ayat tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, datangilah dari depan, dari belakang, asalkan satu tempat. Nah, saat itulah orang-orang Yahudi mengatakan, sesungguhnya rekan kalian ini tidak ada satu perkara pun sampai masalah-masalah seperti itu berusaha untuk berbeda dengan kami. Ya, Nabi mengatakan, bersihkanlah pekarangan kalian, tahiru afniyatakum, fa innal yahud la yutahhiru afniyatahum. Bersihkan halaman rumah kalian karena orang Yahudi tidak membersihkan pekarangan rumah mereka. Nah, dalam hal membersihkan pekarangan rumah, Rasulullah memerintahkan kita untuk membersihkan halaman.
Kalaulah halaman saja perlu dibersihkan, apalagi dalam rumah. Makanya ikhwan fillah, agama Islam itulah agama yang indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Tayyib la yaqbalu illa thayyiban. Jadi seharusnya ikhwan fillah, rumah-rumah kaum muslimin, pondok-pondok kaum muslimin, apalagi pondok salaf, apalagi rumah salaf, maksudnya yang tinggal itu salafi, harus jauh dari kesan kumuh, bersih luar dalam, pekarangannya bersih, dalamnya juga bersih. Karena kebersihan itu kata orang Indonesia pangkal kesehatan. Nabi mengatakan satrul iman, bagian dari iman. Lebih, ya kita katakan lebih tinggi dari itu lagi, lebih dari itu kebiasaan kita membersihkan rumah luar dan dalam ini dalam rangka untuk menyelisihi orang Yahudi. Fanifidina azan ya Allah. Kalau kita benci Yahudi, bersihkanlah pekarangan kita. Bersihkanlah pekarangan kita. Masih banyak kita lihat rumah-rumah kaum muslimin yang jauh dari kesan bersih. Ya. Bahkan sebagian orang punya pandangan yang agak aneh. Pandangannya begini. Ketika disuruh untuk membersihkan, merapikan rumah, ya fulan rumahmu ya kalau bisa agak rapi sedikit lah. Bersih sedikit, kan begitu ya. Indah sedikit. Allah itu indah, kita keindahan. Dia bilang, itu kan urusan dunia. Ngapain kita condong kali urusan dunia ini? Ya begitu. Ada yang punya sebuah seperti itu gitu. Ketika dianjurkan, diarahkan untuk memperbagus rumah, tidak usah apa yang mewah, karena yang namanya bersih itu tidak harus mewah, indah itu tidak harus mewah. Yang penting bersih dan teratur rapi. Nah, ketika disuruh membersihkan pekarangan, dia mengatakan subhatnya ini, itu kan urusan dunia, ngapain kita condong kali? Besok mungkin mati katanya. Benar itu? Benar pandangan seperti ini? Benarkah cara pandang seperti ini? Salah. Karena Nabi memerintahkan dia untuk membersihkan pekarangan demi kemaslahatan dirinya dan orang lain. Jadi jangan ada orang ataupun jangan ada di antara kita yang melontarkan subhat seperti itu. Aduh ngapailah payah-payah kali ngurus rumah ini. Ya. Besok juga mati katanya. Ini kan namanya condong kepada dunia. Kalau itu perkara condong kepada dunia, Nabi tidak akan memerintahkan kita untuk menyelisih orang Yahudi dalam hal membersihkan pekarangan rumah. Kelihatannya sepele, tapi begitulah nilai Islam. Islam itu mulia. Islam itu indah, Islam itu agung. Hingga dalam perkara-perkara kecil. Yang kelihatannya kecil tapi sebenarnya besar. Islam itu berapa banyak? Tanya sama ahli kesehatan ya, bahwa sebahagian besar penyakit itu muncul dari apa? Cara ataupun lingkungan hidup yang kotor. Lingkungan hidup yang kotor. Pekarangan yang kotor, nyamuk Aedes aegypti akan berkembang dia. Belum lagi kita katakan ya hama, virus yang akan berkembang dia di situ. Nah, ini akan memudaratkan bukan hanya penghuni rumah itu, mungkin juga akan memudaratkan tetangga kanan kirinya. Demikian penting. Ada lagi yang punya subhat seperti ini. Ketika kita anjurkan dia untuk melakukan pola hidup sehat, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita begini demi kesehatan, untuk menjaga kesehatan. Dia mengatakan, wahai fulan, apakah kamu takut mati? Ngapain? Artinya dia seolah-olah menolak dan menampik bahwasanya ajaran Islam mendorong kita untuk menjaga kesehatan. Rasul mengatakan kalau makan itu sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan, sepertiga lagi untuk bernapas. Mukmin itu, lambung mukmin itu cukup untuk makanan 7 orang. Artinya apa? 1/7. Kawan, mukmin itu makan dengan 7 orang, 7 lambung. Untuk apa namanya? Untuk 1 orang. Jadi 1/7. 1/7. Perbedaannya dengan orang kafir. Orang kafir makan untuk 7 lambung.
Itu perbedaannya dengan orang mukmin. Makan sebelum berhenti, sebelum kenyang. Dan banyak lagi ikhwan fillah hadis-hadis yang menyuruh kita untuk memelihara kesehatan. Lalu ada orang datang kepada kita dan mengatakan, "Hai fulan, untuk apa kita repot-repot menjaga kesehatan? Apakah kita takut mati?" Kita katakan ikhwan fillah, bukan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kesehatan, menganjurkan kita untuk menjaga kesehatan, bukan artinya kita diajarkan untuk takut mati. Iya kalau mati, kalau enggak mati-mati kan menyusahkan orang lain. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiya apa? Qalbu. Hadis ini bisa kita lihat dari sisi makna dari kalbu itu, dan kita bisa lihat juga dari sisi fisik kalbu itu. Nabi mengatakan, ketahuilah di dalam tubuh kita ini ada sekerat daging. Jika baik, baik seluruhnya. Jika rusak, rusak seluruhnya. Apa itu? Jantung. Jantung yang merupakan faktor penentu baik buruknya seseorang. Ya, sehat sakitnya seseorang. Lihat dari jantungnya. Kalau jantungnya bermasalah, maka bermasalah juga seluruhnya. Kalau jantungnya baik, sehat, maka sehat juga seluruhnya. Karena pusatnya adalah jantung. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Kalau jantungnya rusak, maka akan rusaklah seluruh tubuhnya. Ya, akan rusak seluruh tubuhnya. Nah, ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita di dalam hadis tersebut untuk menjaga kesehatan jantung kita secara tidak langsung. Nah, banyak lagi hadis-hadis lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjaga kesehatan. Apakah artinya Rasulullah mengajarkan kita untuk takut mati dengan menjaga kesehatan? Jawabnya tidak, ikhwan fillah. Itu untuk kemaslahatan diri kita. Bukankah Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih disukai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik daripada mukmin yang lemah, mukmin yang penyakitan. Jadi yang menjadi tinjauan di sini adalah sehatnya. Orang yang gemuk belum tentu sehat. Wah, saya Ustaz kurus. Kurus kalau sehat juga tak mengapa. Penuh vitalitas, semangat, bisa diandalkan untuk mengerjakan amal-amal, bisa bermanfaat bagi orang lain. Tapi kalau sakit-sakitan, mungkin hanya menyusahkan orang lain. Ini kan Allah. Nah, itulah dia menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam menganjurkan kita untuk sehat. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk sehat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan semua itu di dalam agama yang mulia ini. Ya, jadi kita kembali kepada hadis yang kedua ini, yaitu seorang muslim harus memiliki kepribadian yang berbeda dengan orang kafir. Bukan hanya lahiriah saja, namun juga batinnya, pola pikirnya, sikap dan tingkah lakunya, akhlaknya juga harus berbeda dengan akhlak orang kafir. Bahkan seharusnya lebih lagi, karena Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang saleh. Disebut salafus saleh. Salaf yang baik, baik dalam segala hal, ibadahnya, akidahnya, muamalahnya dan akhlaknya, saleh seluruhnya. Ini tentu kita yang berjalan dan meniti di atas jalannya salafus saleh harus saleh juga seperti salaf kita. Apanya? Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya dan akhlaknya. Demikian bukan sedih.
Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini memerintahkan kita untuk bersikap adil dan tengah. Artinya bersahaja, jauh dari sikap aniaya dan berlebih-lebihan. Karena sesuatu yang berlebih-lebihan pasti akan membawa mudarat. Segala sesuatu, makan berlebih-lebihan mudarat. Kalau nggak percaya tanya sama dokter. Minum juga demikian. Tidur juga demikian. Kalau tidur berlebih-lebihan mudarat. Itu perkara duniawi, demikian juga di dalam hal agama. Segala sesuatu yang berlebih-lebihan pasti membawa mudarat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang musrifin. Makan dan minumlah. Dan sesungguhnya, tapi janganlah berlebihan, wala tusrifu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang musrifin, yaitu orang-orang yang berlebih-lebihan. Demikian juga di dalam mengurus dunia dan akhirat. Jangan berlebih-lebihan, harus sesuai dengan porsinya. Ya. Hadis yang ketiga ini menjelaskan satu hal yang sangat berharga bagi kita, yaitu bagaimana bersikap bersahaja, pertengahan di dalam bermuamalah, di dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Kita di dalam bermuamalah, kita di dalam bergaul tentu tidak akan lepas dari masalah. Kadang suka, kadang gak suka. Itulah dia pergaulan. Begitulah dia dinamika kehidupan. Kadang-kadang kita cocok dengan fulan, kadang-kadang ada masalah, kadang-kadang begitulah dia yang namanya kehidupan. Berputar, bak roda pedati. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang suka, kadang duka. Ya, kadang menangis, kadang tertawa. Itu kehidupan. Nah, di dalam menyikapi semua itu jangan berlebih-lebihan. Kalau gembira, jangan gembira terlalu berlebih-lebihan. Kalau sedih juga, jangan sedih terlalu berlebih-lebihan. Itu dilarang. Gembira terlalu sangat gembira juga berbahaya. Ya, berapa banyak orang yang kena serangan jantung karena saking gembiranya. Dan berapa banyak juga orang yang mati karena terlalu sedih. Ya, maka dari itu di dalam Islam itu dilarang untuk memperbaharui kesedihan dengan mengingat-ingat orang yang sudah mati. Ya, kemudian apa? Meratap-ratap, membangkitkan kesedihan, itu dilarang. Ya, itu dilarang dalam Islam. Nah, di sini dijelaskan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahdid habibaka hawlan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka hawlan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Cintailah orang yang kamu cintai sekadarnya saja, karena bisa saja suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah orang yang kamu benci sekadarnya saja, karena bisa saja suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang kamu cintai. Jadi pertengahan, bersahaja dalam bersikap. Nah, ini penting, ikhwan fillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, enggak ada pada diri seorang itu keburukan mutlak dan kebaikan mutlak kecuali Nabi. Nabi yang ada hanyalah kebaikan mutlak, dan tidak ada keburukan mutlak kecuali iblis. Iblislah yang punya keburukan mutlak. Maka dari itu sanifidin di dalam bergaul, apalagi dengan seorang muslim, apalagi sama salaf. Ya, kadang-kadang ada selek istilahnya, yaitu apa? Perselisihan, pertengkaran. Nabi mengatakan batas waktunya 3 hari. Kalau kita benci kali kepada seseorang, marah kali kita karena suatu hal, karena dia mengkhianati kita misalnya, atau dia menyakiti kita, atau sebel kali kita melihatnya karena tingkahnya, maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia mengetahui kondisi ini. Allah memberikan batas waktu sampai 3 hari.
Setelah itu tak boleh dilanjutkan. Yang paling bagus adalah, yang paling baik adalah yang memulai salam. Berapa banyak kasus dan kejadian seseorang yang kita benci, ternyata suatu hari kelak menjadi orang yang paling kita sukai. Namun ternyata sudah kalau kita terlanjur berlebih-lebihan, ya kadang-kadang kita juga tidak bisa mendekat kepadanya. Padahal kita sudah cocok dengan yang misalnya. Tapi apa lagi? Kita sudah terlanjur benci sekali, tertanam dalam hati, susah untuk mencabutnya. Hingga untuk dekat kepadanya, padahal kita membutuhkannya, membutuhkan pertolongannya, kita jadi terhalang. Hanya ada mudarat, bersikap berlebih-lebihan di dalam mencinta atau membenci manusia. Azza Allah wa iyyakum jami'an. Jadi bersikaplah bersahaja, jangan berlebih-lebihan. Seorang muslim harus pertengahan ketika mencintai dan membenci. Dia harus pertengahan ketika mengambil dan memberi. Dia harus pertengahan dalam segala hal. Itulah dia umat Muhammad, ummatan wasatah. Umat yang tengah dalam segala hal. Ya, kita tidak boleh lengah, lalai, menyepelekan, dan kita tidak juga boleh berlebih-lebihan. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Demikian pula di dalam hal membenci dan mencinta. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Kemudian hadis yang keempat, seorang muslim harus memiliki kepribadian yaitu bisa berkorban, mau berkorban, apalagi untuk saudaranya, pengorbanan diri. Juga dari Al-Ala bin Ziyad, qala sa'ala rajulun Abdullah ibn Amr ibn al-As faqala ayyul mu'minina afdalu islaman. Seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah bin Amr bin al-As, siapakah orang mukmin yang paling afdal Islamnya? Maka ia menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang muslim yang selamat muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Dari gangguan lisan dan tangannya, yaitu tidak merugikan orang lain. Kita harus mengambil sikap seperti ini dalam hidup. Mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Ya, kama tadinu tudan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan baik itu kebaikan, balasan buruk itu keburukan. Bagaimana kamu berbuat, begitulah kamu diperlakukan. Mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min khairin. Kita harus bisa bercermin dari orang lain. Ikhwan fillah. Kita harus bisa memahami orang lain jika kita ingin dipahami. Tapi kalau kita tidak adil, hanya ingin mau dipahami saja, tidak mau memahami orang lain, ini kan susah namanya. Ini orang nggak bisa bergaul, nggak bisa dibawa ke tengah, nggak akan bisa dibawa dalam pergaulan. Orang yang hanya mau dipahami, tapi tidak mau memahami orang lain, ini egois namanya. Memiliki sifat ananiyah, egois. Mukmin itu adalah mukmin yang berkepribadian mau menghargai orang lain, mau memahami orang lain, bahwa tidak ada yang sempurna. Sebagaimana dia tidak sempurna, maka janganlah menuntut orang lain supaya sempurna. Enggak boleh berbuat salah. Kalau salah sedikit langsung dikomentari, langsung dihajar, langsung kita kata dijauhi, langsung dikomentari, bahkan mungkin digibahi. Nah, ini tidak baik, ikhwan fillah. Kita harus bisa bercermin kepada orang lain, melihat diri kita sendiri. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ketika melarang kita untuk mencela saudara kita, Allah menggunakan satu takbir yang sangat baligh, yang sangat tinggi. Allah mengatakan wala talmizu anfusakum. Jangan kamu caci, jangan kamu cela diri kamu sendiri. Ada orang lain yang mencaci, mencela dirinya sendiri. Orang gila.
Ya, betul. Dia orang gila yang mencaci maki dirinya sendiri. Namun apa yang dimaksud dalam ayat itu? Yaitu mencaci saudaranya. Nah, orang yang mencaci saudaranya itu, mencaci maki, menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan saudaranya itu, artinya dia mencaci maki dirinya sendiri. Artinya sama dengan apa? Apa tadi? Orang gila, Ikhwanuddin. Jadi kita harus menjauhi hal ini. Ada sebuah hadis. Suatu ketika orang-orang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada yang bercerita, "Ya Rasulullah, fulanah dia rajin salat malam, dia rajin berpuasa pada siang hari. Akan tetapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka apa kata Nabi? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada dirinya. Dia finnar, dia di dalam neraka." Orang ini atau perempuan ini bukanlah perempuan yang tak beramal, bukanlah perempuan yang melalaikan hablun minallahnya. Dia rajin puasa, dia rajin salat, dia rajin ibadah. Bahkan bukan hanya ibadah yang wajib-wajib saja, bahkan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah semua dikerjakannya. Namun sayang, dia gagal dalam membina hablun minannas. Dia menyakiti tetangganya bukan dengan tangannya, bukan dengan kakinya, bukan dia lempari rumah tetangganya itu, bukan. Tapi menyakitinya dengan apa? Lisan. Maka Nabi mengatakan la khairu fiha, enggak ada kebaikan pada dirinya. Dia sinar, bahkan dia dalam neraka. Gara-gara lisannya, jadi kita harus menjaga lisan dan tangan kita dari mengganggu muslim yang lain. Qal fa ayyul jihadi afdal? Jihad apakah yang paling afdal? Qala man jahada nafsahu fi dzatillah. Itu orang-orang yang berjihad memerangi dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Memerangi hawa nafsunya. Memerangi keburukan-keburukan diri dan perbuatannya. Demi menegakkan, demi mengejar, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjihad melawan hawa nafsu. Itu adalah salah satu bentuk jihad. Ikhwanifiddin. A'azzaniyallahu wa iyyakum jami'an. Al-mujahidun man jahada nafsahu. Seorang mujahid itu salah satunya adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsu fi dzatillah, dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Qal fa ayyul muhajirin afdal? Siapakah orang yang berhijrah yang paling afdal? Beliau menjawab, man hajara li nafsihi wa hawahu fi dzatillah, yaitu orang-orang yang berhijrah untuk dirinya dan hawa nafsunya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjihad memerangi hawa nafsunya untuk kemaslahatan dirinya demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Qal anta qultahu ya Abdullah bin Amr au Rasulullah? Wahai Abdullah bin Amr, jawaban tadi engkau yang menjawabnya atau Rasulullah? Maka dia mengatakan bal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa itu adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang muslim harus bisa memerangi dirinya sendiri. Ya, menundukkan dirinya sendiri, melawan hawa nafsunya ikhwanifiddin dalam rangka mengejar dan mencari menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwanifiddin, di sini asar jam berapa? Jam? 9 lebih 5. 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 9 leb
Jam berapa? Jam 3. Ya, jadi kita sholat asar dulu, nanti kita lanjutkan sudah asar, insya Allah. Demikian untuk sesi yang pertama.